Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang keutamaan amal jariah dalam Islam. Keutamaan amal jariah dalam Islam. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ulah." Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata ibnu Adam, jika seorang anak Adam meninggal dunia." Jika seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Maka terputuslah amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Sahabat Lembakum dimanapun berada, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, jika seorang manusia meninggal dunia, jika seorang anak cucu Nabi Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. In qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang sudah menghadapi kematian, sudah menjemput ajalnya, maka terputuslah segala amalnya yang selama ini mungkin bisa dia lakukan, tapi ketika sudah wafat tentu amal-amalnya akan terhenti. Ketika dia masih hidup, dia masih bisa sholat, dia masih bisa puasa, dia masih bisa baca Al-Quran. Tapi ketika dia sudah wafat, maka tentu saja dia tidak mungkin bisa sholat lagi, dia sudah tidak bisa puasa lagi, dia sudah tidak bisa berzakat lagi, dia sudah tidak bisa melakukan ibadah haji lagi, dan berbagai amal ibadah lainnya. Karena memang amal-amalnya terputus, terhenti ketika dia wafat, ketika dia menjemput ajalnya. Itulah yang disebut dengan ungkapan Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu." Ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Karena terputus amalnya, maka secara otomatis akan terhenti pula pahalanya. Pahala itu kan datang karena adanya amal. Pahala itu datang karena adanya amal. Ketika amalnya terhenti, ketika amal terputus, maka pahala pun terhenti, maka pahala pun terputus. Illa min salasin, kecuali 3 hal, kata Rasulullah. Jadi ternyata kalimat yang awal tadi itu ada pengecualian dari Rasulullah. Ada 3 hal, kata Rasulullah, yang dikecualikan. Illa min salasin, artinya apa? 3 hal ini dia tidak terputus, merupakan amal-amal yang tidak terputus. Karena dia amal yang tidak terputus, maka pahalanya pun tidak akan terputus. Pahalanya pun tidak berhenti, pahalanya akan terus mengalir, begitu. Amal apa sajakah itu? Shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariah. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholihin yad'ulah, atau yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Yang pertama adalah sedekah jariah, shadaqatin jariyatin. Nah, pertama, kata sedekah itu sebetulnya memiliki cakupan makna yang
umum dan makna yang khusus. Kata sodakoh itu jika dipelajari dari ilmu bahasa, dia memiliki makna yang luas dan makna yang sempit. Kalau makna yang sempit tentu saja adalah sodakoh yang biasa kita pahami, yang merupakan sodakoh amalan sunnah, ya. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, begitu, dan itu hukumnya sunnah. Kita niat bersedekah misalnya kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang memang membutuhkan, kepada siapapun yang memang layak untuk diberikan, itu adalah sodakoh, ya, yang hukumnya sunnah. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak menjadi dosa, gitu. Nah, itulah makna sodakoh yang biasa kita pahami sebagai makna sodakoh yang sempit, gitu. Tetapi makna sodakoh itu sebetulnya ada juga makna yang luas, ya. Kalau makna yang luas itu bisa mencakup banyak hal, bahkan zakat saja, zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, itu juga masuk kategori sodakoh ini, begitu ya, masuk kategori sodakoh ini. Karena memang cakupan makna sodakoh dalam makna yang luas ini bisa berarti banyak, termasuk zakat di dalamnya, begitu ya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kewajiban zakat, itu kalimatnya menggunakan kata sodakoh. Dalam Al-Quran itu kan kalimatnya khudz min amwalihim sodakotan, khudz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perhatikan kalimatnya adalah khudz min amwalihim sodakotan. Ayat itu adalah ayat tentang perintah zakat, tapi kalimatnya menggunakan kata sodakoh. Ini karena memang kata sodakoh yang dimaksud dalam ayat ini adalah sodakoh dalam pengertian yang luas maknanya, dalam pengertian yang umum, begitu ya. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah zakat. Sehingga zakat oleh sebagian ulama disebut juga sebagai sodakoh yang wajib. Ya, sedekah yang wajib itu adalah zakat. Sedekah minimal, ya, sedekah minimal, sedekah wajib, begitu. Nah, ini adalah zakat. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan sodakotin jariyatin. Jariyah itu adalah artinya mengalir, ya. Jariyah itu bahasa Arab artinya mengalir. Sungai-sungai mengalir, misalnya ya. Sungai-sungai mengalir, air di dalamnya. Sebagaimana dalam Al-Quran kan kalimatnya ketika menjelaskan tentang surga, tajri min tahtihal anhar. Tajri itu mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Tajri satu akar kata dengan jariyah. Di surga itu mengalir di dalamnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Nah, artinya sodakotin jariyatin itu sedekah yang mengalir. Apa yang mengalir? Pahalanya yang terus mengalir. Nah, kemudian ulama memahami hadis ini, memahami kalimat ini misalnya dalam makna beberapa makna yang sedekah yang memang pahalanya terus mengalir sampai meskipun orangnya sudah wafat, yaitu dalam makna wakaf misalnya. Nah, wakaf itu masuk kategori sodakotin jariyatin ini. Kenapa? Karena wakaf itu adalah satu amal jariah yang dia itu sekali dilakukan, mungkin ketika dia masih hidup, tetapi ketika dia sudah wafat sekalipun, itu pahalanya tetap mengalir, pahalanya terus mengalir. Itulah yang disebut dengan sodakotin jariyatin yang dimaksud dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang memang ketika hidupnya itu dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk sebesar-besarnya kepentingan umat. Seorang guru mengajarkan ilmu kepada muridnya, seorang dosen kepada mahasiswanya, seorang ustadz atau kiai kepada santrinya, kepada jamaah pengajiannya. Itu adalah ilmu yang diberikan ketika mereka masih hidup, dan itu insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat meskipun para guru, para dosen, para ustadz, para kiai tersebut sudah wafat, akan terus mengalir pahalanya. Termasuk orang tua kepada anaknya ketika dia mengajarkan ilmu, ke seorang kakak kepada adiknya, begitu, dan lain sebagainya.
Artinya ketika ilmu itu sudah bermanfaat, sudah diberikan, sudah diajarkan ketika masih hidupnya kepada orang lain, kemudian ilmu itu diamalkan oleh yang bersangkutan, maka akan terus menjadi amal jariah bagi siapapun yang mengajarkannya. Sebagai contoh sederhana, ketika seorang tua misalnya mengajarkan seorang anak, ya mengajarkan anaknya tentang bagaimana praktek sholat, bagaimana praktek wudu, bagaimana bacaan Al-Quran yang benar, begitu. Ini kan menjadi investasi amal jariah, ilmu yang luar biasa ketika orang tua yang mengajarkan sudah wafat sekalipun, itu anaknya terus mengamalkan apa yang diajarkan. Anaknya terus sholat, anaknya terus membaca Al-Quran, begitu. Ini adalah satu amal jariah yang dia tidak mungkin, kan si anak itu kan dia tidak mungkin bisa baca Al-Quran kalau tidak ada yang mengajarkannya. Dia tidak mungkin bisa melakukan sholat kalau tidak ada yang mengajarkannya, begitu. Dan orang-orang yang mengajarkannya bisa jadi pada saat dia sudah dewasa sudah meninggal dunia nih, orang-orang yang mengajarkannya, baik orang tua, baik kakak, baik ustadznya, kiainya, ataupun dosennya, ataupun siapapun, begitu. Itu adalah amal jariah dari ilmunya yang insya Allah akan menjadi amal yang bermanfaat, terus mengalir pahalanya meskipun orang yang mengajarkannya telah wafat. Itulah yang dimaksud dengan ilmin yuntafa'u bih. Dan yang ketiga yaitu awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Artinya apa? Artinya seorang anak yang memang dia itu hasil investasi orang tuanya, hasil investasi orang tuanya. Ketika orang tua masih hidup, kemudian dia memiliki anak, dia tentu saja memberikan yang terbaik untuk anaknya, memberikan didikan, pengajaran yang baik untuk anak-anaknya, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh, begitu, menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang patuh terhadap ajaran agama, misalnya anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak yang senantiasa mengamalkan amal-amal kebaikan, melaksanakan amal-amal soleh, begitu. Maka itu adalah menjadi investasi bagi orang tuanya ketika si orang tua itu sudah wafat sekalipun. Itulah sebabnya kalimatnya adalah awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Kenapa? Karena memang anak yang soleh itu merupakan hasil dari sebuah proses didikan yang cukup panjang. Anak yang soleh itu tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Ada proses yang dijalani olehnya. Ketika orang tuanya masih hidup, di situ ada peran orang tua mendidik anaknya, mengajarkan ilmu kepada anaknya, mengajarkan akhlak kepada anaknya, mengajarkan tata krama, mengajarkan sopan santun, begitu. Mengajarkan etika dan lain sebagainya, sehingga si anak itu menjadi tahu sopan santun, tahu bagaimana akhlak yang baik, tahu bagaimana berbicara yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hasil didikan orang tuanya. Seorang anak yang soleh itu tidak mungkin muncul dengan tiba-tiba, tapi merupakan hasil dari proses yang cukup panjang dan bisa jadi melibatkan banyak pihak dalam membentuk karakter dirinya. Bisa jadi juga termasuk orang-orang lain di luar keluarganya yang mungkin membentuk karakternya sehingga menjadi anak yang soleh. Dan tiga hal itu tadi, yaitu shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakannya, itu ada investasi yang sangat luar biasa bagi kita yang bisa mengamalkannya. Karena ketika kita sudah meninggal sekalipun, pahalanya akan terus mengalir sampai kapanpun, selama shadaqah jariyah itu bermanfaat, selama ilmu yang kita ajarkan bermanfaat, selama si anak soleh itu tetap ada, eksis melaksanakan amal-amal kebaikannya, maka orang yang melakukan itu semua, yang berinvestasi dengan tiga amal jariah itu akan terus mendapatkan pahalanya, mendapatkan keberkahannya meskipun dirinya sudah wafat sekalipun. Itulah pesan mulia dari Rasulullah SAW
yang sangat penting untuk kita pahami dan sangat penting untuk kita camkan dalam diri kita, bahwa ternyata ada beberapa amalan yang memang sangat fantastis. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa, sangat rugi jika kita tidak bisa meraihnya. Oleh karena itu, mari kita tekankan secara bulat dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari 3 amal itu, sehingga kita menjadi orang yang terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah menjemput ajal kita, meskipun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.